menurut tanggapan kakak sendiri itu gimana sih? Mungkin dia nggak ngerasain jadi kita ya. Gimana enaknya jadi OSIS saat berorganisasi. Mungkin dia lihatnya pas di sisi buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Media Pelajar Lampung. Selamat siang, apa kabar untuk kalian semuanya? Hari ini Media Pelajar Lampung bakal ngadain podcast nih, menarik dan pastinya seru banget nih. Judul podcast hari ini adalah sharing pengalaman menjadi ketua OSIS di SMK JPT Pringsewu. Nah, kita udah undang nih bintang tamu spesialnya, ketua OSISnya langsung. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik dong. Oke, Kak, saya pengen nih Kakak kenalan sedikit sama teman-teman Media Pelajar Lampung. Boleh banget. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mareta Amelia. Saya kelas 11 dari SMK JPT Pringsewu. Alamat saya di Pringombol 5. Oke, Kak Mareta, itu kan pertanyaan basic perkenalan nih. Saya Iya. pengen tahu nih, hobi Kak Mareta tuh apa sih? Dulu di SMP saya lebih tertarik ke futsal sih Kak. Cuman pas di SMK ini saya lebih suka berorganisasi karena di berorganisasi ini udah nyaman sih. Iya, jadi malah lebih ke cowok-cowok ya hobinya. Oh, Futsal. iya, itu kan SMP ya Kak. Iya, Cuman pas SMK lebih suka berorganisasi karena udah nyaman sih. Mungkin lebih tertantang juga untuk berorganisasi ya Iya, lebihnya. bener banget Kak. Oke Kak Mareta, nanti kita nih bukan cuma untuk bahas pengalaman Kak Mareta menjadi ketua OSIS nih, kita juga bakal bahas tentang sekolah Kak Mareta, yaitu banget. SMK YPT Pringsewu. Nah, kita bakal bahas apa aja sih yang ada di SMK YPT Pringsewu, mulai dari organisasinya, ekskulnya, fasilitasnya, dan yang terpenting adalah jurusan-jurusannya ya Kak. Iya. Jadi Kak Mareta bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian kalau misalnya kalian pengen tahu nih lebih jauh tentang SMK JPT. Boleh Oke. banget dong. Oke Kak, kita langsung ke pertanyaannya aja deh ya Kak. Saya mau nanya nih, pembelajaran di sekolah. Kan selama ini kita online nih, udah hampir 2 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sekarang kan tapi udah mulai offline ya, karena Iya, alhamdulillah COVID udah mulai mereda nih. Kalau boleh tahu pengalaman setelah COVID mereda dan sekolah offline gimana nih Kak? Yang pertama tentunya seneng banget sih Kak bisa offline karena kita lebih banyak mengenal teman-teman dan kita lebih mengenal guru lebih deket, bisa lebih deket sama guru. Yang dimana tadinya kita cuma bisa chattingan doang sama guru mungkin lewat Zoom, tapi sekarang kita bisa kenalan sama guru, bisa lebih deket, lebih akrab sama guru. Oke, jadi teman-teman kita juga pastinya bakal ini ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan pelajaran yang susah, kita bisa langsung tanya ke gurunya. Iya Kak, bener banget. Dan pasti kalau sama teman-teman kita juga bakal lebih akrab karena kan Iya. biasanya cuman Circle. online. Iya benar. Circlean, apalagi itu circlean kayaknya benar-benar terjadi ya. Apalagi kalau misalnya offline nih, tapi kan dibagi 2 sesi nih. Iya. Jadi misalnya satu sesi siang, satu sesi pagi, jadi kan bentrokan nih, Iya, bener, Kak. nggak ketemu. Iya, nggak Misalnya Kalau di tahun aku itu ganjil genap Kak, pakai Iya, ganjil benar, genap. Jadi nggak ketemu sih sama yang lainnya, lebih ke ini. jadi kurang akrab. jadi kenalnya misal walaupun satu kelas kenalnya ya cuma sama Yang se deket-deket doang. yang deket-deket doang dan sesi doang. Iya, yang satu sesi. Jadi susah juga, tapi alhamdulillah sekarang udah offline lagi. Iya, alhamdulillah banget, seneng banget sih. Oke Kak, next ya Kak pertanyaannya tentang fasilitas sekolah nih. Jurusan apa aja sih Kak yang ada di SMK Kakak? SMK YPT Pringsewu yang tadinya memiliki jurusan, sekarang sudah memiliki 8 jurusan. Wih, keren banget. Apa aja tuh Kak? Boleh sebutin? Ada teknik komputer dan jaringan, Mm-mm. teknik bisnis dan sepeda motor, teknik kendaraan ringan, Iya. multimedia, Mm-mm. teknik instalasi tenaga listrik, Mm-mm. teknik pemesinan, ada teknik audio video, dan tentunya ada jurusan terbaru sih Wih, Kak. apa tuh Kak? Boleh tahu? Ada bisnis daring dan pemasaran. Wih, kalau boleh tahu kayak mana tuh Kak? Di bisnis daring pemasaran ini ada yang lebih spesial sih Kak. Jadi jika ada yang mendaftar di bisnis daring pemasaran ini langsung dapat voucher pendidikan Kak. Wih, kayak mana tuh Kak cara dapetinnya? Cukup mudah sih Kak, tinggal datang ke SMK YPT Pringsewu dan daftar di bisnis daring dan pemasaran. Tunjukin formulirnya, nanti bisa dapat voucher pendidikan. Wih, keren banget. Jadi bener-bener simpel banget ya untuk Iya. persyaratan-persyaratannya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar apa tadi? Bisnis daring dan Oh, pemasaran. itu boleh banget ke SMK YPT Pringsewu, mumpung ada voucher gratis yang Iya. lagi diadain SMK-nya. Oke, keren banget. Nah, saya pengen tahu
Kak, jurusan Kakak sendiri apa? Kalau saya dari teknik instalasi tenaga listrik. Wih, apa aja tuh Kak yang dipelajarin di situ? Di sini kita bisa belajar ngerakit listrik, ada penerang listrik, motor listrik, dan tentunya lebih tertantang sih di listrik ini karena kan saya cewek ya Kak, tapi lebih suka tertantang sih karena di listrik ini. Kebanyakan tapi itu cowok atau cewek tuh Kak? Kebanyakan sih cowok ya Kak, cuman karena cewek tapi kan gak harus cowok ya. Iya, menjadi betul jurusan banget. itu. Cewek juga bisa. Cewek nggak harus feminim kok. Iya. Betul banget. Iya betul. Jadi kita milih apa ya, beda dari yang lain deh pokoknya. Oke. Aku mau nanya lagi nih Kak. Ada berapa jumlah lokal kelas dan jumlah siswa yang ada di SMA Kakak? Kalau kelas banyak ya Kak, di setiap jurusan bisa sampai 3 kelas. Wih, keren Bisa sampai banget. 3 kelas, 2 kelas. Kadang ada lebih, TKJ itu bisa sampai 4 kelas. Jadi banyak. Dan untuk siswanya sendiri sudah hampir 1.000 sih Kak. Jurusan favoritnya apa kalau boleh tahu Kak? Karena saya dari listrik, tentunya jurusan favorit saya listrik Oh dong iya. Kak. Kalau misalnya jurusan favorit yang dipilih anak-anak lainnya, misalnya yang paling terfavorit nih. Menurut saya karena banyak yang TKJ, Oh, mungkin TKJ. Kak. Iya, TKJ kadang emang sih banyak banget Iya, ya tapi- peminatnya. Iya. TKJ itu kayak komputer kan. Iya, teknik komputer dan jaringan. Oke, siap. Nah, kita udah bahas soal pembelajaran sekolah dan fasilitas. Sekarang saya mau beralih ke kegiatan OSIS dan ekskulnya. Oke. Mulai yang pertama ya, Kak. Ada berapa sih ekstrakurikuler di sekolah Kakak itu? Ada banyak sih Kak, dari olahraga ada basket, sepak bola, ada dan lainnya sih. Terus ada pencak silat juga, ada tari, dan dari jurusan ada ICT juga Kak, itu dari jurusan MM tersendiri, dari jurusan multimedia tersendiri. Dan ekstrakurikulernya dari ada paskibra juga, dan ada pramuka juga tentunya, dan banyak sih kayak mungkin nggak bisa dipersebutin satu-satu karena Karena udah banyak, terlalu Kak. banyak banget Iya. ya. Heeh. Dah mau nanya nih, yang paling banyak peminatnya, yang paling terfavorit tuh ekskulnya apa sih? Biasanya kalau banyak peminatnya lebih ke olahraga sih Kak, Oh karena iya, kan heeh. kalau SMK IPT Prinsip mayoritas Cowok. cowok, pasti banyak lebih suka ke olahraga Iya, bener gitu. banget. Apa tuh basket contohnya? Sepak bola Kak, Heeh. lebih Oh, sepak tepatnya bola. futsal sih Kak. Futsal, iya, itu bener banget. lebih mayoritas banyak ini sih, karena kan cowok lebih suka ke Sport, olahraga. ya, bener banget. Kalau Kakak sendiri ekskulnya apa nih? Kalau saya sendiri dari OSIS, pramuka, dan paskibra. Wih, ada ini nggak Kak? Apa pernah ikut lomba kayak atau apa gitu? Pernah sih Kak, pernah ikut lomba. Oh ya, pramuka saya juga pernah ikut lomba senam kreasi juga. Wih, juara nggak tuh Kak? Alhamdulillah juara. Alhamdulillah. Oh ya Kak, mau nanya nih, kenapa sih Kakak milih kegiatan ekskul yang di luar ruangan? Contohnya kayak pramuka, kayak paskibra kan, karena biasanya cewek tuh kayak anti banget sama sinar matahari, takut yang hitam lah, takut belang lah. Ya enggak juga sih Kak, karena kalau misalnya di dalam ruangan terus pasti cepat bosan. Iya, Udah bener banget. belajar di dalam ruangan, karena kita juga perlu healing di luar Kiri, kelas. ya bener banget. Apalagi kalau misalnya pramuka tuh banyak outboundnya. Iya. Terus banyak kegiatan-kegiatan apa ya namanya? Kayak di luar ruangan, Iya, misalnya ada. pengambilan bed atau apa, Iya, pasti gitu. di luar ruangan. Serunya juga dapet juga. Oke, kenapa sih Kakak ikut banyak kegiatan nih? Karena lebih ingin memperbanyak pengalaman sih Kak, tentunya juga ingin banyak teman, ingin lebih pokoknya lebih banyak pengalaman deh. Lebih banyak relasi tentunya, tentu banget, pengalaman semuanya. Oke, lanjut nggak? Lanjut nih. dong. Oke, pengen tahu nih, kenapa sih Kakak milih aktif di kegiatan OSIS? Menurut saya karena udah di OSIS itu kayak udah saya anggap keluarga sendiri sih betul. Kak. Lebih kadang di OSIS tuh udah nyaman Kak, jadi ikut organisasi di sekolah juga kan pasti kalau jadi OSIS pasti terkenal dong, maksudnya teman-teman tahu anak Iya, OSIS, betul apalagi banget. ketua OSIS gitu. Nah, oke Kak, saya pengen tahu nih, seberapa penting sih ikut berorganisasi bagi Kakak itu? Menurut saya sih penting banget ya Kak, karena dengan berorganisasi di situ kita nggak hanya banyak teman, kita juga dapat pengalaman. Bener banget. Tentunya kita lebih ada kekeluargaan Iya, lah, Kak. bener banget. Ada kekeluargaan, nggak hanya keluarganya di rumah Aja, jadi Iya. kita punya keluarga di sekolah maupun di Iya. rumah. Apalagi teman-teman udah banyak banget, kayaknya seru banget ya kayak Iya. gitu. Oke, lanjut nggak? Lanjut dong.
sebagai ketos nih, aku mau nanya, sebagai ketos di sekolahan yang kebanyakan notabene tuh cowok, Iya. apalagi YPT tuh banyak banget cowoknya. Terus gimana nih perasaan kakak, itu lebih tertantang atau minder nih? Kalau untuk minder itu sih pernah ya kak, cuman kalau untuk minder biarin aja lah, ya lebih ke tertantang. Nih saya lo cewek bisa Iya, jadi pemimpin bener. gitu. Jadi Oke. lebih tertantang. Misalnya kalau misalnya ada yang cewek, ada yang cowok nih, susah diatur gimana nih kak? Kalau misalnya cowok suka diatur, ya kita omongin dulu baik-baik. Kalau misalnya dia masih nggak bisa, kan kita mempunyai pembina kak. Jadi kita bisa obrolin dengan pembina. Oke, soalnya ya biasanya cowok itu kalau dengerin kuping kanan keluar kuping kiri. Iya bener banget. Udah diyayain misalnya iya nggak lagi, ya besok diulangin lagi. Susahnya di situ ya kak. Iya. Apalagi misalnya pernah nggak nih dijulitin sama yang cewek? Pernah dong. Pernah banget kak. Oh. Pernah, tapi kan udahlah biarin, mungkin Nah, masih banyak kok temen yang lain gitu. enggak, kayaknya sih lebih ke iri sih. Bener banget. Soalnya kan mungkin kakak lebih apa ya, lebih di atas mereka tapi dia nggak bisa atau gimana, nggak tahu juga. Iya. Namanya perasaan orang kan yang Iya, nggak ada yang beda-beda. tahu. Kita juga nggak bisa ngatur Iya perasaan benar. orang. Mau apa, ngatur yang mau diatur aja deh. Iya. Oke. Poin penting menjabat ketos nih kak, harus nggak sih, harus banget bisa public speaking, terus multi talent gitu, harus banget nggak sih kak? Public speaking emang perlu sih kak. Cuman kalau menurut saya pribadi lebih ke leadership kak. Oh, Karena iya. di sini kan apalagi saya cewek, jadi harus bisa mimpin yang Siap, lainnya, nggak harus cuman bisa cewek, mimpin cowok. anggotanya dan yang lainnya. Jadi leadership itu nggak juga harus cowok, karena kan harus cewek. Cewek juga bisa Iya, gitu. kita tuh sama. Oke, ada kesulitan yang lain nggak nih kak? Misalnya apa gitu? Kesulitan belum ada sih kak. Cuman kadang kalau kesulitan lebih ke waktu aja sih kak. Kadang kalau mau kumpul itu lebih agak susah waktunya karena kita kan sesinya beda, ada pagi siang. Jadi kalau untuk kumpul full kita perlu waktu yang benar-benar tepat. Iya, jadi bertabrakan banget jadwalnya Iya. ya karena sesi itu. Oke. Ada nggak sih kak program unggulan di SMK YPT di kepengurusan yang kakak pimpin? Program unggulannya nih. Program unggulan lebih tepatnya setiap tahun YPT juga adain event-event itu. Wih, apa tuh kak? Event-event di pas anniversary sih kak. Karena kan yang undang-undang SMP itu SMP kayak Peter Pring Sewu juga gimana ya, ngadainnya setahun sekali dan itu tentunya pasti mewah gitu, Iya, besar, benar. event besar. Jadi bukan event ecek-ecek lah Iya. ya. Oke kak, saya mau nanya pertanyaan yang lumayan sensitif nih di telinga orang mungkin ya. Ada istilah OSIS itu babu sekolah. Menurut tanggapan kakak sendiri itu gimana sih? Mungkin dia nggak ngerasain jadi kita ya, gimana enaknya jadi OSIS saat berorganisasi. Mungkin dia lihatnya pas di sisi buruknya OSIS lagi ngapain Iya, kayak gitu. ngebantuin Dia lagi gitu. ngebantuin, tapi dia nggak bisa nikmatin di sisi enaknya kita. Iya, gitu. benar. Cuman karena udah terlalu sering di telinga diomong kayak gitu, alah udah biasa aja. Iya, jadi apa ya? Mereka tuh taunya kalau misalnya cuma disuruh-suruh doang, bagian situnya doang kayak Iya. mauan banget sih gitu-gitu doang. Padahal di situ kita bisa jalin relasi, kebersamaan. Kak. Apa organisasi itu penting banget Iya ya. bener banget sih kak. Jadi bukan cuman sekedar apa ya, pertanyaan babu sekolah itu kayaknya nggak banget. Nggak penting sih menurut aku. Jadi bener-bener no ya bagi Iya. kita. Oke, kita mau nanya nih kak soal event atau kegiatan sekolah. Apa aja sih kegiatan yang udah dilaksanain tahun ini kak? Ada nggak tuh kira-kira? Ada dong kak, event tahun ini yang udah terlaksana itu ada anniversary, ada YPT Cup. Apa tuh kak? Bisa tolong jelasin? Anniversary itu kita adain event-event yang mengundang untuk peserta didik baru atau dari SMP dan di NIV itu lebih spesialnya kita ada program baru sih kak, seminar teknologi. Apa tuh, kayak gimana tuh kak? Jadi kita bisa menjelaskan apa sih teknologi yang ada di SMK YPT Pringsewu yang siswa-siswa SMK YPT Pringsewu udah buat. Di situ seminar teknologi itu menjelaskan teknologi tersebut. Oke, jadi keren banget lah ya Iya. kak. Itu biasanya SMP. Iya, SMP Oh, yang iya, ikut lomba. SMP. Kita undang SMP ya, maupun dari Pringsewu, Pesawaran juga. Iya. Dari luar Pringsewu juga boleh itu ya. Iya, Jadi boleh. nggak cuman ada yang di Pringsewu, Iya. boleh kemana aja. Kalau misalnya Bandar Lampung boleh? Boleh sih kak, karena kan kalau untuk bisa aja, cuman karena kemarin
masih terbatas. Oh iya, masih karena COVID ya? Iya, masih terbatas. Jadi kita ambil dari wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Tapi kalau misalnya udah enggak COVID, kita masih bisa ngundang dari mana-mana. Oke, siap. Pernah nggak sih Kak, kan misalnya nih lagi banyak kegiatan, pernah nggak sih lembur sampai malam waktu berkegiatan di OSIS? Pernah sih Kak, karena kan waktu anniversary itu ada lomba Mobile Legend. Dan ada untuk tingkat umum itu diadakan malam hari. Wih, malam hari itu Kak, Iya. sampai jam berapa itu? Bisa sampai jam 1 atau 2. Emang nggak apa-apa? Karena kan kalau untuk Mobile Legend biasanya dari panitia yang laki. Oh, Kak. iya, Kalau iya. cewek Oh. mungkin sampai jam 10. Benar. Jadi kalau kemalaman juga kita nggak enakan ya. Itu emang nggak dimarahin gurunya atau gimana tuh Kak? Karena udah disepakatin dari awal ya Kak, untuk umum kita ambil dari malam hari. Jadi udah bisa karena udah dibolehin ya, kita bisa ambil. Kalau misalnya nggak bolehin dari awal mah udah jadi Iya, ada. karena udah ada perbincangan sebelumnya juga. Oke, siap. Oke Kak, sekarang saya mau nanya nih soal prestasi. Prestasi apa nih prestasi yang sudah SMK YPT Pringsewu raih nih yang paling berkesan, ada nggak? Menurut aku sih baru-baru ini ya Kak, prestasi yang sangat berkesan itu menjadi sekolah PK, pusat keunggulan. Wow, boleh jelasin Kak? Dari sekolah PK itu dari jurusan teknik pemesinan. Jadi SMK YPT Pringsewu diberikan kesempatan untuk menjadi sekolah PK, yaitu pusat keunggulan. Wih, keren banget ya teman-teman. Tepuk tangan dulu. Oke, ada nggak sih Kak program unggulan yang membedakan dengan SMK lain? Program unggulan lebih tepatnya tadi itu Kak, seminar teknologi dan event. Oh, yang itu tadi ya, berarti iya. sama aja lah ya. Iya. Oke. Karena itu pertanyaan udah kejawab, kita Iya. pindah lagi ya pertanyaannya. Hal unik nih sekarang. Hal menarik menjadi ketua OSIS yang pernah Kakak alamin apa nih Kak? Hal menariknya lebih karena saya cewek, jadi bisa mimpin sekolah yang popularitasnya cowok. Bener Nah, banget. Karena jarang-jarang cowok yang berani untuk jadi pemimpin. Iya. Apa ya, YPT terkenal ada deh slogannya kayak kalau nggak salah YPT, Yayasan Pria Tampan. Kalau nggak salah ya kan, Iya. benar. Iya, Oke. benar. Karena kebanyakan notabene cowok juga sih, Iya. jadi mungkin ada apa ya, slogan itu, jargon-jargonnya sendiri. Oke Kak, sekarang mau nanya nih, pribadi mungkin ya, atau mungkin pengalaman temen yang lain nih, ketua OSIS tuh boleh pacaran nggak sih Kak? Kalau menurut saya ketua OSIS gimana ya, karena itu milik pribadi masing-masing, bener. jadi ya terserah, kita nggak boleh ikut campur, itu kan hak dia yang ngejalanin. Kalau saya sendiri sih nggak pacaran Kak. Oh iya, siap, bolehlah, masih single. Oke. Misalnya nih Kak, kalau ada yang cinlok gimana tuh? Misal satu organisasi. Misalnya dia cinlok, selagi dia masih bisa profesional dalam berorganisasi nggak masalah. Cuman kalau misalnya dia nggak bisa profesional ya Bener banget. kita nggak bisa harus ambil tindakan. Iya, karena misalnya lagi putus padahal kita lagi rapat penting nih, tapi Iya. dia galau, nggak bisa ngungkapin pendapatnya, cuman iya aja, kayaknya Iya. kurang banget ya. Iya, bener Apa banget ya, sih, Kak. suasananya yang pertamanya jadi ceria, tiba-tiba kayak Jadi lesu, saling bad mood. jadi bad mood karena satu orang bad mood jadi ikut bad mood Iya, semuanya. bener banget. Iya sih, itu apa ya, hal negatifnya, Iya, tapi karena mungkin dengan kayak gitu juga sangat berpengaruh sih Kak, tentunya sama teman-teman. Jadi kita harus kadang perlu ambil tindakan Kak. iya bener banget. Jadi ya itu kembali lagi ke hak masing-masing. Iya. Cuman gimana cara mereka jalaninnya, ngolahnya, itu tergantung merekanya juga sih. Iya. Oke, pernah nggak sih Kak stres dalam berorganisasi? Stres itu tentunya pasti pernah ya Kak, nggak mungkin selalu ceria-ceria terus. Pernah tentunya, kayak waktu berorganisasi tapi lagi kumpul temennya nggak kumpul gitu. Kadang kan ada kepentingan masing-masing juga kan. Kadang setiap organisasi itu nggak semuanya enak diatur Iya, Kak. betul Pasti banget. ada salah satu orang yang nggak bisa diatur gitu. Iya. Jadi kan kita harus mikirin juga gimana maksudnya. Kalau misalnya stres karena jadwal organisasi yang bertabrakan sama sekolah, ada nggak Kak? Misalnya Ada Kak, tentunya kadang kalau mau ngambil jadwal yang tepat itu suka bingung ya Kak. Kadang kita sampai ambil di hari libur Kak untuk bisa ketemu bareng Iya, gitu. heeh. Soalnya kan berbentrokan sama jadwal sekolah, jadi kan bingung. Iya, jadi susah juga ya kayak gitu ngatur sesi-sesinya Iya, kayak bener tadi banget. udah dibahas ya. Iya. Oke,
Sekarang nih yang terakhir, udah sampai terakhir aja ya Aduh, Kak. seru banget ya Kak. Oh, ternyata waktu berjalan cepat. Iya. Nih, saya pengen ini nih ngasih pertanyaan, ada nggak sih pesan-pesan atau kesan-kesan untuk generasi muda? Tentunya ada dong. Mm-mm. Buat generasi muda, jangan lupa untuk terus berorganisasi, karena dengan berorganisasi sangat berdampak buat Iya, diri bener kita banget. sendiri. Manfaatnya tuh lebih dari satu pokoknya. Iya. Bener-bener nggak apa ya, bukan kita malah nyesel tapi malah kayak bersyukur udah Iya, ikut bersyukur. organisasi. Kayak nggak ada nyeselnya sih Kak. Iya, lah. Bener banget. Oke, yang terakhir nih, pesan-pesan untuk adik SMP tuh, boleh sambil kenalin SMK YPT-nya nih. Oke, buat adik-adik SMP yang masih bingung untuk sekolah di SMK YPT Pringsewu, ayo buruan daftar, jangan galau-galau karena SMK YPT Pringsewu sudah memiliki jurusan terbaru dan tentunya semua jurusan sudah terakreditasi A. Wow, bener banget, keren banget ya Kak. Gitu. Oke Kak, terima kasih untuk live podcast hari ini, kita akhirin ya Kak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ke sekolah pernah, cuman kalau kayak